Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya diminta oleh Bu Erni untuk membantu menjelaskan mengenai apa itu angka signifikansi. Angka signifikansi biasa kita gunakan ketika kita melakukan uji hipotesis pada statistik. Angka signifikansi atau simbolnya itu adalah alfa. Ini erat kaitannya dengan angka kepercayaan. Jadi silakan teman-teman fokus pada kalimat yang saya blok ya. Kita biasanya mengenal angka signifikansi atau alfa itu dengan nilai 0,01 atau 0,05 atau alfanya 0,1. Apa itu artinya nilai signifikansi 0,05? Arti nilai signifikansi 0,05 adalah kita menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Karena tingkat kepercayaan penelitian 95%, maka otomatis angka signifikansinya itu sebesar 0,05. Dihubungkan dengan angka 100% ya. Jadi kalau kita atau soal itu sudah menetapkan bahwa angka kepercayaan sebesar 99%, maka angka signifikansinya adalah 0,01%. Pertanyaannya adalah soal menyatakan angka kepercayaan atau angka signifikansi atau tidak. Jika dinyatakan, maka silahkan digunakan nilai signifikansi tersebut. Tapi jika tidak dinyatakan, maka ada asumsi yang digunakan secara internasional, yaitu jika soal tidak menyatakan atau jika kita pun tidak menyatakan berapa angka kepercayaan pada penelitian yang kita lakukan, maka secara default angka kepercayaannya adalah 95% dan angka signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Apa manfaat dari angka signifikansi? Teman-teman, ketika kita melakukan perhitungan hipotesis atau uji hipotesis, saya biasanya meminta teman-teman untuk selalu mengikuti prosedur. Ada 4 langkah dalam prosedur uji hipotesis. Dan nilai alfa itu akan sangat bermanfaat ketika kita berada di step kedua. Masih ingat ya slide ini teman-teman? Nah, pada step kedua kita akan sangat membutuhkan nilai alfa. Nilai alfa, nilai signifikansi bersamaan dengan DF itu biasanya kita gunakan untuk mencari nilai T-tabel. Jika pada metode two-tail test, maka T-tabel itu kita tetapkan min dan positifnya, angka negatif dan positifnya. Karena two-tail test ya, jadi nilai tabelnya berada pada angka negatif dan positifnya. Kemudian ketika pada perhitungan teori ya, nilai T-tabel ini akan kita bandingkan dengan nilai T-hitung. Posisi T-hitung itu kita cari pada critical region ini. Apakah T-hitung itu berada di dalam area penerimaan H0 atau berada di area penolakan H0. Area penolakan ada di kanan nilai positif T-tabel atau di sebelah kiri nilai negatif T-tabel. Sementara jika ada di antaranya, maka hipotesisnya H0-nya itu diterima. Nah, kita mendapatkan critical region atau posisi T-tabel itu berdasarkan nilai alfa dan juga DF. Itu pada perhitungan teori. Nah, bagaimana jika teman-teman melakukan perhitungannya bukan secara teori,
Tetapi dengan menggunakan software SPSS, jika teman-teman menggunakan software SPSS, misalkan ini saya tampilkan adalah output one sample t-test, ya, maka teman-teman akan mendapatkan output seperti ini. Pada output di sini, teman-teman juga akan melihat ini ada nilai T hitung, ya. Nah, selain nilai T hitung, juga teman-teman akan melihat nilai sig. Nah, dua nilai output di sini itu akan bermanfaat untuk teman-teman melakukan analisis, ya. T hitung itu perlu kita bandingkan dengan T tabel. Nah, karena kita pakai SPSS, T tabel ini tidak dinyatakan di sini, sehingga teman-teman harus mencari lagi berapa sih T tabelnya, gitu ya, dengan memanfaatkan nilai alfa yang tadi menjadi ketetapan di soal 0,05 ataukah 0,01 ataukah 0,1, ya, dengan DF. Daripada teman-teman repot mencari T hitung dan T tabel karena pakai SPSS, maka teman-teman bisa melihat nilai sig to tel yang ada di sini. Nilai sig to tel ini bisa kalian bandingkan dengan angka alfa, dengan angka signifikansi, ya. Ketentuannya adalah jika nilai sig to tel-nya ini lebih besar daripada nilai alfa yang kita tetapkan pada soal, maka H0 diterima. Teman-teman cukup memahami ketentuan yang di sini. Jika nilai sig to tel-nya itu lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima, ya. Itu manfaat nilai alfa, nilai signifikansi dibandingkan pada nilai sig to tel yang ada pada output SPSS. Jika pada teori kita membandingkan T hitung dengan T tabel, pada SPSS ada cara yang lebih praktis daripada membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu melihat nilai sig yang dibandingkan dengan nilai alfa. Begitu kira-kira penjelasan singkat apa kaitan dan manfaat kita tahu nilai sig pada uji hipotesis, baik uji hipotesis yang dilakukan dengan teori atau uji hipotesis yang dilakukan dengan SPSS, ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.